absen 9 dari kelas 10E. Jadi di sini saya akan mempresentasikan materi mengenai Kerajaan Sriwijaya. Nah, jadi isi pembahasannya itu yang pertama adalah latar belakang, kedua masa kejayaan, ketiga fase kemunduran, dan yang terakhir bukti peninggalan. Yang pertama adalah latar belakang. Jadi Kerajaan Sriwijaya merupakan salah satu kerajaan besar di Nusantara yang berdiri pada sekitar abad ke-7 Masehi. Berdasarkan sumber sejarah berupa prasasti, kerajaan ini didirikan oleh Dapentah yang Sriwijaya Nasa. Pusat kerajaan diperkirakan berada di sekitar Palembang, Sumatera Selatan, yang terletak di tepi Sungai Musi. Lokasi ini sangat menguntungkan karena menjadi jalur penting perdagangan dan transportasi air. Berdirinya Sriwijaya tidak terlepas dari kondisi geografi wilayah Sumatera yang sangat strategis, terutama karena berada di dekat Selat Malaka. Pada masa itu, Selat Malaka merupakan jalur perdagangan internasional yang menghubungkan perdagangan dari Cina, India, dan Timur Tengah. Banyak kapal pedagang yang melewati wilayah ini untuk melakukan perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil hutan. Kondisi ini dimanfaatkan oleh Sriwijaya untuk berkembang menjadi kerajaan maritim yang kuat. Selain faktor perdagangan, berdirinya Sriwijaya juga didukung oleh ekspedisi militer yang dilakukan oleh Dapentah yang. Dalam prasasti Kedukan Bukit dijelaskan bahwa ia melakukan perjalanan dengan ribuan pasukan untuk menguasai daerah-daerah penting yang memiliki nilai ekonomi dan jalur perdagangan. Dengan menguasai wilayah strategis tersebut, Sriwijaya mampu berkembang menjadi kerajaan yang makmur. Sriwijaya juga berkembang sebagai kerajaan yang bercorak Buddha. Hal ini dibuktikan dengan adanya catatan dari pendeta Cina yang bernama Itsing yang menyebutkan bahwa Sriwijaya menjadi pusat pembelajaran agama Buddha. Banyak pelajar dan pendeta datang ke Sriwijaya untuk belajar sebelum melanjutkan ke India. Hal ini menunjukkan bahwa sejak awal berdirinya, Sriwijaya tidak hanya berkembang dalam bidang ekonomi, tapi juga dalam bidang pendidikan dan agama. Selanjutnya masuk ke dalam masa kejayaan. Kerajaan Sriwijaya sendiri mencapai masa kejayaan pada sekitar abad ke-8 sampai abad ke-9 Masehi, terutama pada masa pemerintahan Raja Balaputradewa. Pada masa ini, Sriwijaya berhasil menjadi kerajaan maritim terbesar di Asia Tenggara dan memiliki pengaruh yang luas di bidang perdagangan, politik, dan agama. Kerajaan Sriwijaya terlihat dari kemampuannya menguasai jalur perdagangan internasional di Selat Malaka. Dengan menguasai jalur ini, Sriwijaya dapat mengontrol kapal-kapal dagang yang lewat dan mendapatkan keuntungan dari pajak perdagangan. Hal ini membuat ekonomi kerajaan menjadi sangat kuat dan stabil. Selain itu, wilayah kekuasaan Sriwijaya juga sangat luas. Kerajaan ini tidak hanya menguasai sebagian besar Sumatera, tetapi juga memiliki pengaruh di semenanjung Malaya, Thailand Selatan, Kamboja, dan sebagian wilayah di Jawa. Luasnya wilayah kekuasaan ini menunjukkan kekuatan politik dan militer Sriwijaya pada masa itu. Dalam bidang pendidikan dan agama, Sriwijaya juga mengalami perkembangan pesat. Kerajaan ini dikenal sebagai pusat studi agama Buddha di Asia Tenggara. Banyak pendeta asing datang untuk belajar di Sriwijaya. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya bukan hanya kuat secara ekonomi dan militer, tapi juga memiliki pengaruh besar dalam bidang budaya dan keagamaan. Kerajaan Sriwijaya juga didukung oleh kekuatan armada laut yang besar sebagai kerajaan maritim. Sriwijaya memiliki angkatan laut yang kuat untuk menjaga keamanan jalur perdagangan dan mempertahankan wilayahnya. Kekuatan laut inilah yang membuat Sriwijaya mampu bertahan lama sebagai kerajaan yang besar. Selanjutnya, kita masuk ke fase kemunduran. Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran sekitar abad ke-11 Masehi.
Kemunduran ini terjadi karena beberapa faktor penting, baik dari luar maupun dari dalam kerajaan. Penyebab yang pertama adalah serangan dari kerajaan Chola yang berasal dari India. Serangan ini terjadi sekitar tahun 1025 Masehi dan menyebabkan kekuatan militer Sriwijaya melemah. Selain itu, beberapa pelabuhan penting di Sriwijaya juga ikut diserang, sehingga kegiatan perdagangan menjadi terganggu. Penyebab kedua adalah munculnya kerajaan pesaing. Pada masa itu, mulai muncul kerajaan lain seperti Kerajaan Melayu yang ikut bersaing dalam menguasai jalur perdagangan. Akibatnya, Sriwijaya tidak lagi menjadi satu-satunya kerajaan yang menguasai perdagangan di wilayah tersebut. Penyebab berikutnya adalah berkurangnya pengaruh Sriwijaya dalam perdagangan internasional. Hal ini terjadi karena jalur perdagangan mulai berubah dan tidak lagi sepenuhnya dikuasai oleh Sriwijaya. Kondisi ini menyebabkan pendapatan kerajaan ikut menurun. Selain faktor dari luar, ada juga faktor dari dalam. Misalnya, jika terjadi konflik internal dan melemahnya pemimpinan setelah masa raja-raja besar. Hal ini membuat kekuatan Sriwijaya semakin berkurang. Akibat dari berbagai faktor tersebut, Sriwijaya semakin melemah dan akhirnya pengaruhnya hilang sekitar abad ke-13 Masehi. Yang terakhir kita masuk ke dalam bukti peninggalan. Selain dikenal sebagai kerajaan maritim yang besar, Sriwijaya juga meninggalkan banyak bukti sejarah yang menunjukkan kejayaannya. Bukti tersebut berupa prasasti, bangunan candi, dan juga catatan-catatan dari luar negeri. Peninggalan yang pertama ada prasasti Kedukan Bukit yang dibuat pada tahun 683 Masehi. Prasasti ini berisi tentang perjalanan Dapuntahyang Srijayanasa dalam mendirikan dan memperluas wilayah kerajaan Sriwijaya. Peninggalan berikutnya adalah prasasti Talang Tuwo yang dibuat pada tahun 684 Masehi. Prasasti ini menjelaskan tentang pembangunan Taman Sriksetra yang bertujuan untuk kesejahteraan rakyat. Hal ini menunjukkan bahwa Sriwijaya juga mempertahankan kemakmuran masyarakatnya. Selanjutnya ada prasasti Kota Kapur yang dibuat pada tahun 686 Masehi. Prasasti ini berisi tentang usaha Sriwijaya dalam memperluas wilayah kekuasaan serta peringatan bagi siapa saja yang memberontak terhadap kerajaan. Kemudian ada prasasti Karambrahi yang menjadi bukti bahwa wilayah kekuasaan Sriwijaya sampai ke daerah Jambi. Selain itu terdapat juga prasasti Telaga Batu yang berisi tentang sumpah kesetiaan rakyat kepada Raja Sriwijaya. Selain prasasti, ada juga peninggalan berupa bangunan candi seperti Candi Moratrakus yang ada di Riau yang menunjukkan pengaruh agama Buddha pada masa Sriwijaya. Ada juga Candi Muara Jambi yang diduga menjadi pusat pendidikan agama Buddha pada masa itu. Selain bukti berupa benda, ada juga berupa catatan sejarah dari pendeta Cina bernama Itsing. Dalam catatannya, ia menyebutkan bahwa Sriwijaya merupakan pusat pembelajaran agama Buddha di Asia Tenggara dan banyak pelajar datang ke sana untuk belajar. Jadi itu dia presentasi dari saya, materi yang bisa saya sampaikan. Lalu ada juga daftar pustakanya di sini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.